Mempelajari kitab suci adalah kegiatan paling positif sebagai orang yang mencintai ajaran Buddha, ya. Karena ingat syair yang pernah saya sampaikan, syair yang dikompos oleh Sayadaw Myanmar. Sasanang punya wata labare na punyang nagarawanci bagan hitung mawisaya. Sasana ini ditemukan oleh seseorang yang mempunyai kebajikan, yaitu bodhisattva. Bayangkan, kebajikan bodhisattva itu seberapa hebatnya. Kita nggak ada seujung kukunya. Itulah mengapa beliau bisa menemukan sasana ini. Kita nggak bisa. Kita ujung kuku kok mau jadi Buddha. Loh, katanya Bante di setiap makhluk itu kita ini semua Buddha. Enak aja. Mau jadi kayak bodhisattva Anda? Hah? Bodhisattva, lihat tuh pengorbanannya kayak begitu. Emang Anda ya segitu? Enggak lah, jauh ya. Kita enggak jauh. Kita jadi muridnya Buddha aja. Ya. Sasanang punya wata. Sasana ini ditemukan oleh seseorang yang kebajikannya sebesar itu loh, kayak bodhisattva itu. Dan syair itu berbunyi, puisi ini berbunyi, sasana ini hanya untuk mereka yang punya kebajikan. Mereka yang tidak punya cukup kebajikan tidak akan pernah bertemu dengan sasana ini. Ya, na punyang nagara wanci. Seseorang yang tidak mempunyai kebajikan dan tidak mempunyai rasa hormat. Ya, jadi sasana ini bukanlah wilayah seseorang yang tidak mempunyai kebajikan dan bukan menjadi wilayah untuk dijangkau oleh seseorang yang tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Inilah mengapa saya katakan, ya, tidak mudah bertemu dengan sasana ini. Meskipun Anda lahir udah langsung diberi KTP agama Buddha, belum tentu Anda ketemu sasana. Ketemunya hanya di KTP aja, agama Buddha. Nah, kitab suci ajaran nggak tahu, praktek meditasi nggak pernah, ya. Jadi lihatlah betapa berbahayanya samsara ini, bahwa kembali lagi sasana ini sasana ini bukan wilayah untuk dijangkau oleh siapapun yang tidak punya kebajikan, cukup kebajikannya tidak cukup, atau siapapun yang tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Nah, oleh karena itu samsara ini terlalu berbahaya, ya. Seandainya pun Anda nanti lahir lagi sebagai manusia, belum tentu bisa ketemu sasana lagi loh. Belum tentu bisa ketemu ajaran itu. Oleh karena itu lalu apa yang harus Anda lakukan? Saya tadi pagi memberi nasihat, tadi ingat puisi ini tadi, ya. Jadi artinya pelajaran dari puisi ini, Anda harus terus menimbun kebajikan. Anda harus terus-menerus menumbuh kembangkan rasa hormat terhadap sasana, terhadap ajaran Buddha, terhadap kitab suci, ya, terhadap praktek, ya. Kemudian apalagi yang harus Anda lakukan? Saya tadi pagi memberi nasihat, setiap kali melakukan kebajikan, lakukanlah aspirasi yang biasa saya lakukan. Kalau Anda mau ingat-ingat begini, semoga di dalam kehidupan saya, ya, sejak kehidupan saat ini hingga nanti mencapai nibbana, saya selalu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu aspirasi saya yang biasa sering saya ucapkan. Yang kedua adalah semoga di sepanjang kelahiran saya hingga nanti mencapai nibbana, saya tidak pernah bertemu dengan orang yang bodoh. Saya tidak pernah, kalaupun harus bertemu dengan orang yang bodoh, semoga saya tidak bercakap-cakap dengan orang yang bodoh. Kalaupun harus bercakap-cakap, mendengarkan percakapan mereka, semoga saya tidak mengikuti nasihat-nasihat orang yang bodoh. Dan sebaliknya, semoga di setiap kelahiran hingga nanti mencapai nibbana, saya selalu bertemu dengan orang-orang yang bijaksana. Senantiasa bersukacita untuk bercakap-cakap dengan orang yang bijaksana, senantiasa bersukacita untuk mengikuti nasihat-nasihat dari orang yang bijaksana. Aspirasi itu penting untuk diucapkan karena aspirasi ini semacam alarm. Di dalam kelahiran nanti Anda di dalam samsara. Kita ini Anda belum tahu, masih harus lahir lagi di dalam samsara ini berapa ribu kali lagi. Bisa tidak terbatas, bisa tanpa akhir kelahiran kita ini, ya. Nah, oleh karena itulah aspirasi itu fungsinya semacam alarm. Alarm seandainya nanti suatu hari nanti 1000 tahun lagi Anda lahir di remote area sebagai manusia, tapi lahir di tempat yang jauh, nggak kenal dharma. Tiba-tiba pada usia tertentu Anda kayak orang bangun tidur. Kalau seseorang yang tidur tanpa alarm, dia bisa kebablasan kan? Ya,
Aduh, ini kok alarmnya nggak bunyi-bunyi, tidur terus gitu. Tapi begitu alarm berbunyi Anda bangun. Ini perumpamaan yang bagus ketika seseorang lahir sebagai manusia, terlahir di remote area, tempat yang jauh dari Dhamma, tidak mengenal Dhamma. Pada usia tertentu alarmnya berbunyi. Akhirnya dia ketemu lagi dengan ajaran Buddha. Jadi melakukan kebajikan pun harus terampil, ya. Nah, loh Bante, kenapa sih nggak mau berkumpul dengan orang yang bodoh? Ingat di buku Sutanta yang pertama yang sudah saya terbitkan, ya. Anda baca lagi di Nawa Sutta kalau tidak salah. Di sana ada disebutkan, bergaul dengan seseorang yang bodoh akan membuat kita menjadi bodoh. Bahkan bisa lahir ke neraka. Karena nasihat-nasihat yang bodoh itu biasanya tidak bisa dipercaya, tidak bisa membawa kebaikan. Nasihat-nasihat dari orang yang bodoh. Kalau di kitab suci mengatakan orang yang bodoh, bala, itu artinya identik dengan orang yang tidak bijaksana. Jadi jangan dianggap kok istilahnya kasar ya, bodoh ya. Ya memang kitab suci memakai istilah tersebut. Nah, di kitab suci diberi perumpamaan begini. Ibaratnya daun yang tadinya baunya harum katakanlah. Apabila dipakai untuk membungkus ikan yang baunya busuk, lama-lama daun itu busuk nggak? Busuk. Nah, itu adalah perumpamaan yang diberikan di kitab komentar. Seseorang yang bergaul dengan guru, dengan teman yang bodoh, lama-lama dia jadi bodoh, celaka, yang lebih celaka lagi dia bisa masuk ke neraka. Contohnya mana? Contohnya Ajata 1. Tragedi Ajata 1, ingat, akan terus terjadi di zaman kapanpun. Itu cerita 2600 tahun yang lalu, tapi di setiap zaman akan selalu terjadi seorang yang tidak bijaksana atau seseorang mengikuti orang lain yang tidak bijaksana, akhirnya masuk ke alam apaya. Kan tragis. Dalam posisi Ajata 1 mempunyai cukup kebajikan untuk menjadi seorang Sotapanna loh. Ya, jadi kehidupan ini selama kita ini masih putujana, setiap saat bisa berubah. Tidak ada jaminan, meskipun kebajikan sudah cukup besar pun, tetap saja kemungkinan untuk lahir ke 4 apaya masih ada. Oleh karena itu hati-hatilah, dan kembali lagi, pelajarilah kitab suci dengan baik, karena saya meyakininya sebagai satu kebajikan yang akan memberikan buah yang besar.